Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode perancangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ketut Aldi Purnaputra, NIM akhir 005. Yang pertama ada peta konsep. Di dalam peta konsep terdapat pengertian, proses program, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, penyusunan program ruang, dan analisis apa. Yang pertama ada pengertian. Programming adalah tahap penetapan masalah dan tahap perencanaan dari desain proses, dan biasanya berperan sebagai pemberi layanan. Dan sampai saat ini, masih terdapat kontroversi mengenai hubungan antara programming dengan perancangan. Sebagian arsitek berpendapat bahwa programming adalah perancangan, namun ada pula yang berpendapat bahwa programming tidak masuk dengan perancangan. Yang selanjutnya ada proses program. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain, dan keputusan yang dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain tersebut. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Yang selanjutnya ada konsep arsitektur. Konsep arsitektur adalah konsep tematik arsitektur yang membangun rumah yang lebih eksplisit dimungkinkan dengan konsep arsitektur tematik yang sedang trending. Sesuai dengan namanya, konsep arsitektural ini mengambil tema dan kemudian memanifestasikan dirinya dalam desain fisik bangunan. Ada 5 konsep arsitektur. Yang pertama ada analogi. Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang biasanya digunakan dalam desain arsitektur. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pendekatan analogi bukan sekedar menjiplak bentuk dari objek alam yang dianalogikan, akan tetapi diperlukan proses-proses analisis serta merangkainya sehingga menghasilkan bentuk yang baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan tersebut. Yang kedua ada metafora. Metafora berasal dari bahasa Latin metapheren yang terbagi menjadi 2 kata, yaitu meta yang berarti setelah atau melewati, dan perein yang berarti membawa. Pengertian metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari penikmat atau yang menggunakan karyanya. Yang ketiga ada esensi atau hakikat. Hakikat adalah penyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Pada dasarnya, hakikat antara lain adalah konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting, serta intrinsik dalam desain. Konsep ini merupakan hasil penemuan serta identifikasi pokok masalah. Yang keempat ada programatik. Konsep programatik adalah konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang pragmatis, yang didefinisikan dari program sebuah bangunan. Konsep ini dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecah masalah suatu proyek dan pemecahannya. Yang kelima ada utopia atau cita-cita. Utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Konsep yang tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Konsep cita-cita berkaitan erat dengan pengetahuan serta pengalaman sang arsitek tentang perancangan tertentu yang diperoleh
melalui proses pembelajaran dan pengalaman panjang dalam mengerjakan perancangan ataupun kasus proyek yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada skematik. Skematik desain merupakan skematik awal pada proses perancangan yang meliputi gambar-gambar denah, tampak, potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Pada paket layanan ini, hasil produk yang diberikan berupa gambar-gambar arsitektur. Yang selanjutnya ada teknik presentasi konsep. Yang pertama ada presentasi dengan diagram proses desain. Yang kedua ada presentasi dengan model maket. Yang ketiga ada presentasi dengan 3D visualisasi. Yang keempat ada presentasi dengan audiensi. Dan yang terakhir ada presentasi dengan sosial media. Dan selanjutnya ada penyusunan program ruang. Yang pertama ada menetapkan kebutuhan ruang. Yang kedua, kita perlu mendapatkan besaran ruang. Dan yang ketiga, kita perlu menetapkan pola hubungan ruang. Dan yang keempat, kita perlu menetapkan zoning, pengelompokan fungsi ruang. Dan yang terakhir, kita perlu menetapkan kualitas ruang. Dan yang selanjutnya ada analisis tapak. Tapak adalah suatu wilayah atau lahan atau tempat di mana suatu fungsi atau fasilitas bangunan akan ditempatkan atau didirikan. Analisa tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisa tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri dari beberapa alternatif. Yang selanjutnya ada proses dalam analisis tapak. Yang pertama ada fisik site tapak. Dalam fisik site tapak terdapat topografi atau elevasi dan kemiringan tapak. Yang kedua ada hidrologi atau drainase dan jenis tanah. Yang ketiga ada soil atau stabilitas, kepadatan tanah, dan daya dukung. Yang keempat ada geologi. Dan yang kelima ada mikroklimate atau matahari, angin, dan curah hujan. Yang kedua ada biologi site tapak. Dalam biologi site tapak terdapat komunitas ekologi atau habitat dan koridor. Ada vegetasi atau pepohonan dengan spesies khusus dan spesies yang membahayakan. Dan yang terakhir ada keragaman habitat di dalam dan sekitar tapak. Dan yang ketiga ada budaya pada site tapak. Dalam budaya pada site tapak terdapat tata guna lahan atau distrik dan tapak bangunan. Yang kedua ada ruang terbuka atau taman dan jalur hijau. Yang ketiga ada peraturan atau tata guna, ketinggian, dan kepadatan bangunan. Yang terakhir ada persepsi sensoris atau visibilitas, kualitas visual, kualitas kebisingan, dan bau. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.